Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabil Haq dengan NIM 2305121435 dari kelas 2023 DIJ. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi terkait laporan tugas akhir Golden Section Search, yang mana saya meneliti sebuah dataset yaitu Chemical Data Analysis yang disusun untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Sains Komputasi dengan dosen pengampu Farhana Mari Eskom Mkom. Untuk daftar isi dari laporan ini yaitu ada bab 1 yaitu latar belakang, bab 2 ada penjelasan data, bab 3 implementasi, disusul oleh generate fungsi persamaan, hitung nilai evaluasi error dan manualisasi perhitungan, serta kode program Octave. Serta ada bab 4 yaitu kesimpulan dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Untuk latar belakang sendiri, tanah merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem, terutama dalam konteks pertanian dan pengolahan hutan. Salah satu parameter yang sering digunakan untuk menilai kualitas tanah adalah kadar pH, yaitu keasaman pada tanah, yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan pada tanah. Berdasarkan penelitian dalam jurnal Estimation of Soil pH with Geochemical Index in Forest Soils, pH tanah memiliki hubungan signifikan dengan berbagai parameter geokimia lainnya, seperti halnya rasio magnesium terhadap kalsium yaitu MgCa, dan hubungan ini penting untuk dipahami karena dapat memberikan wawasan tentang kondisi dan kesuburan tanah serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan. Dan dalam proyek ini, dataset yang digunakan memiliki variabel pH sebagai variabel X yaitu variabel independen, dan rasio MgCa sebagai variabel Y yang mana yaitu variabel dependen. Dan proyek ini memiliki tujuan untuk yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara pH dan rasio MgCa menggunakan model matematis, menggunakan metode optimasi Golden Section Search untuk menemukan nilai pH yang optimal dalam memaksimalkan atau meminimalkan rasio MgCa, dan yang terakhir yaitu membandingkan hasil analisis model dengan data aktual untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian model. Selanjutnya yaitu penjelasan data. Dataset yang digunakan dalam proyek ini berasal dari penelitian terkait geokimia tanah dan memiliki beberapa variabel yang relevan dengan analisis ini. Dari dataset yang digunakan, dua variabel akan dipilih untuk dianalisis dalam proyek ini, yang mana yaitu yang pertama ada data pH sebagai variabel X yang merepresentasikan tingkat keasaman atau kebasaan tanah, dan yang kedua yaitu MgCa sebagai variabel Y yang merepresentasikan rasio senyawa magnesium terhadap kalsium di tanah. Dan adapun hubungan dari kedua variabel ini yaitu bagaimana perubahan pH itu memengaruhi distribusi senyawa kimia tertentu, yang mana dalam kasus ini yaitu MgCa yang mana kandungan magnesium relatif terhadap kalsium. Jadi bagaimana kadar senyawa pH pada suatu tanah ya mempengaruhi kadar MgCa pada tanah tersebut juga. Selanjutnya yaitu ada plot untuk memvisualisasi data. Di sini saya menggunakan keseluruhan data yang menghasilkan sebuah plot ini, dan bisa dilihat di sini datanya melengkung cenderung ke bawah seiring kenaikan pH-nya akan ke bawah ini plotnya. Serta yaitu ada satu lagi untuk visualisasi data juga yang ini namun menggunakan 50 data, dan sama plotnya juga menurun juga. Plot di atas juga menunjukkan bagaimana perubahan senyawa MgCa berubah seiring dengan perubahan pada senyawa pH. Dari plot di atas dapat disimpulkan bahwa kadar senyawa MgCa menurun seiring dengan peningkatannya kadar senyawa pH. Selanjutnya yaitu bab 3 implementasi. Yang pertama yaitu generate fungsi persamaan. Didapatkan fungsi sebagai berikut, yang mana fx sama dengan min 7429,7114 dikurangi 7429,7114 x pangkat 0 dikurangi saya tulis ini dikurangi 6068,8308 x ditambah 1815,6180 x pangkat 2 ditambah 239,0063 x pangkat 3 dikurangi 11,7149 x pangkat 4. Fungsi di atas ini didapatkan dari hasil regresi polinomial derajat 4 dari total 50 data yang digunakan. Selanjutnya yaitu menghitung nilai evaluasi error.
Setelah mensubstitusi nilai masing-masing X ke dalam persamaan yang didapat sebelumnya untuk mendapatkan nilai Y prediksi dan membandingkannya dengan nilai Y aktual, didapatkan hasil evaluasi error sebagai berikut, yang mana yang pertama itu ada RMSE bernilai 4,51 dan MAP-nya 5,03%. Selanjutnya ada manualisasi perhitungan golden section search. Di sini ada inisialisasi variabel. Yang pertama ada interval awal yaitu A dan B, dan A-nya 4,34, B-nya 5,93, dan ada golden ratio nilainya 1,5/2, yang mana hasilnya approximation 1,618, dan nilai toleransi yaitu 10⁻⁻⁶. Dan ini adalah tabel untuk tabel iterasi dari golden section search, dan bisa dilihat setiap iterasi nilainya selalu besar yang FC, dan akhirnya yang berubah selalu nilai A nya saja dan B nya tetap 5,93 sampai hasil akhir iterasi yaitu 30. Berhenti pada iterasi ke 30 karena nilai toleransi yaitu 10,10⁻⁻⁶. Di sini A nya sudah 5,929999 sekian dan B nya yaitu 5,93. B A sebelumnya yaitu 5,92999 yang menunjukkan ini sudah mencapai batas toleransi. Selanjutnya yaitu ada kode program octave. Yang pertama yaitu ada memuat dataset dari file CSV menggunakan fungsi CSV read dan mengabaikan baris pertama yaitu header, yang mana judul untuk kolom tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu mengambil 50 baris pertama dari dataset dan 2 kolom, yang mana kolom pertama yaitu PH dan sebagai X, dan kolom kedua yaitu MGCA sebagai Y. Serta di sini saya menggunakan fungsi max dan min untuk mendapatkan nilai-nilai maksimum, minimum, dan indeksnya pada data MGCA, serta mengeluarkan output dari nilai-nilai tersebut. Dan selanjutnya yaitu visualisasi data menggunakan membuat plot untuk menunjukkan hubungan antara pH, sumbu X, dan MGCA yaitu sumbu Y dengan penanda untuk nilai maksimum dan minimum. Yang terakhir yaitu memberi tanda titik di titik maksimum dan minimum untuk menonjolkan nilai ekstrim pada grafik. Untuk output program kurang lebih seperti ini. Dia cenderung menurun garis-garisnya dan maksnya yaitu pada data pertama, yang mana pH-nya sekitar kurang dari 4,5, dan di sini minusnya ada di sekitar 5,4 sekian. Dan ini adalah outputnya, didapatkan nilai maksimum MGCA yaitu 92,2626 sekian, dan ini didapatkan pada nilai pH, kadar pH yaitu 4,34, dan berada di indeks maksimum yaitu 1. Jadi data pertama yaitu data maksimum dari GSS tersebut, dan ada nilai minimum MGCA yaitu 61,21 didapatkan pada pH, nilai pH yaitu 5,41 pada bagian ini, dan ini berada di indeks minimum yaitu 21. Jadi data kesudah 21 merupakan data di mana MGCA yaitu berada pada nilai minimum. Selanjutnya yaitu penjelasan output. Nilai maksimum senyawa MGCA sekitar 92,26 pada kadar pH sekitar 4,34, dan nilai tersebut didapatkan pada indeks pertama. Selanjutnya yaitu nilai minimum senyawa MGCA sekitar 61,21 pada kadar senyawa pH sekitar 5,41, dan nilai tersebut didapatkan pada indeks ke-21. Untuk kesimpulan sendiri yaitu yang pertama ada hasil evaluasi error yang didapat pada proyek ini bisa dibilang cukup buruk, mengacu pada hasil RMSE sekitar 4,51 dan MAP-nya sekitar 5,03%, yang dapat mengindikasikan error nilai prediksi pada fungsi tersebut cukup besar. Berdasarkan analisis proyek ini didapatkan hasil bahwa semakin tinggi kadar senyawa pH pada suatu sampel, maka semakin rendah pula kadar senyawa MGCA pada sampel tersebut. Hal ini didasarkan pada hasil grafik yang menunjukkan penurunan jika ditarik garis, dan tentunya hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor lain yang mempengaruhi, mengingat tidak hanya ada satu senyawa kimia saja pada dataset ini, dan pada penelitian ini penulis menggunakan dua variabel dari dataset tersebut.
Untuk daftar pustaka saya mengambil dari Journal Estimation of Soil pH with Geochemical Index in Forest Soil Geoderma. Kurang lebihnya mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.